Oke, selamat siang. Pada hari ini kita akan melakukan penyusunan anasir gigi pada rahang atas dan rahang bawah. Pertama-tama kita harus menyiapkan dulu bite trim rahang atas dan rahang bawah. Ini bite trim yang sudah dibuat untuk rahang atas dan rahang bawah. Kemudian alat-alatnya yang kita gunakan adalah crown mesh dan wax mesh untuk nanti menyusun giginya. Kemudian juga ada glass lab kaca ukuran 10x10 dengan tebal kurang lebih 2 mm. Nanti ini yang kita gunakan sebagai panduan dari gigi untuk menentukan letak dari insisalnya, baik itu gigi anterior maupun gigi posterior. Kemudian juga ada, ini kita menggunakan anasir gigi untuk rahang atas dan rahang bawah. Oke, di sini rahang atas dan rahang bawah sudah kita letakkan pada artikulator, di mana nanti kita akan meletakkan gigi anterior terlebih dahulu. Nah, untuk meletakkan gigi anterior rahang atas, yang pertama disusun adalah gigi insisif sentral, gigi 11 dan 21 di sini. Untuk gigi anterior rahang atas ini, penyusunan gigi diletakkan di atas residual ridge. Kemudian bidang labial galang gigit itu adalah bidang labial dari gigi. Kemudian gigi juga harus sesuai dengan sumbu gigi dari aspek labial dan proksimalnya. Urutan penyusunannya nanti ada pertama gigi 11, kemudian gigi 21. Setelah itu baru insisif lateral, gigi 12 dan 22. Setelah itu baru disusun dengan gigi canines di 13 dan 23. Ini sekarang saya akan memasang insisif lateral terlebih dahulu, setelah kita memasang insisif sentral. Untuk penyusunan insisif sentral dan lateral pada gigi I1 itu malang pada galangan gigit dipotong setinggi kurang lebih gigi insisif 1 atas. Kemudian baru kita meletakkan gigi insisif 1. Kemudian di tempat tersebut dengan memperhatikan inklinasi dari mesio dan distal. Untuk permukaan labialnya, inklinasi mesodistal itu aksis gigi hampir sejajar dengan garis median atau miring sedikit membentuk sudut 5-8 derajat dengan median line. Kemudian incisal edge itu menempel pada bite trim bawah, atau di sini kita menggunakan glass plate. Nah, ini incisal edge pada gigi insisif sentral atau I1 itu menempel pada glass lab. Kemudian untuk permukaan proksimal, inklinasi labiopalatal itu bagian sepertiga permukaan labial agak depresi, kemudian sumbu gigi hanya 90 derajat terhadap bidang oklusi. Untuk gigi I2 atau insisif lateral sama urutannya dengan malam pada galang gigit dipotong setinggi gigi insisif 2 atau insisif lateral. Lalu letakkan gigi insisif yang kedua itu dengan memperhatikan inklinasi dari mesodistalnya. Dari permukaan labial, long aksis gigi itu membentuk sudut 80 derajat dengan bidang oklusal dan tepi insisalnya setengah milimeter di atas bidang oklusal. Kalau dilihat menggunakan glass lab ini, maka gigi insisif sentral pada bagian insisal dia lebih naik daripada gigi insisif sentralnya. Gigi I2 itu lebih naik insisalnya dibandingkan dengan yang insisif sentral. Kemudian inklinasi anteroposteriornya, bagian cervical itu condong ke palatal, serta dilihat dari bidang oklusal, tepi insisal terletak di atas alveolar ridge. Kemudian sumbu gigi itu membentuk sudut lebih besar daripada insisif sentral. Selanjutnya kita akan memasang gigi canines.
Untuk gigi kaninas atas, malam pada galang gigit itu dipotong sampai gigi kaninas atas, kemudian meletakkan gigi kaninas dengan aksis tegak lurus atau hampir sejajar dengan median line. Untuk inklinasinya anteroposterior, ujung cups itu lebih ke palatal dan incisal edge itu menyentuh petrim rahang bawah atau menyentuh dari glass lab. Nah, di sini terlihat kalau gigi kaninas itu sudah menyentuh dari glass labnya, dimana gigi incisif yang kedua itu tidak menyentuh dari glass lab. Dia lebih tinggi setengah milimeter dari kaninas dan juga incisif sentral. Kalau dilihat dari aspek proksimal, maka kaninas ini sumbunya giginya tegap dan bagian sepertiga labiocervical itu lebih prominent atau lebih menonjol. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk memasang gigi anterior rahang bawah. Yang harus kita perhatikan adalah relasi gigi dari rahang atas dan rahang bawah, kemudian overbite dan overjetnya. Overbite itu adalah jarak antara insisal gigi anterior rahang atas dengan insisal gigi anterior rahang bawah. Kemudian overjet itu adalah jarak antara palatal gigi anterior rahang atas terhadap labial gigi anterior rahang bawah, yang kita sesuaikan dengan relasi rahang atas dan rahang bawah kurang lebih 2 mm. Pada gerakan protrusi mandibula, pin vertical articulator itu menyentuh incisal table articulator dan incisal edge incisif rahang atas dan incisif rahang bawah itu akan saling menyentuh. Untuk penyusunan gigi incisif sentral rahang bawah, sama prosesnya dengan malam pada galang gigit dipotong setinggi gigi incisif 1 bawah. Kemudian kita meletakkan gigi incisif 1 tersebut. Kemudian yang harus diperhatikan adalah inklinasi dari mesodistalnya. Bagian cervical permukaan labial itu sedikit depresi atau mengarah ke lingual. Serta dilihat dari bidang oklusal, tepi insisal itu terletak di batas tepi rahang. Kemudian aksisnya membentuk sudut 85 derajat dengan bidang tepi insisal 1-2 mm di atas bidang oklusal, sehingga saat protrusive movement insisal rahang atas kontak dengan insisal rahang bawah dan pin vertikal menyentuh table. Untuk incisif sentral rahang bawah, letaknya harus sesuai dengan overjet dan overbite yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasang incisif lateral rahang bawah atau I2. Caranya sama dengan memotong setinggi gigi I2 bawah, kemudian kita meletakkan gigi I2 tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah inklinasi dari mesodistalnya, aksesnya itu sedikit miring membentuk sudut 80 derajat dengan bidang oklusal. Kemudian inklinasi anteroposterior long aksesnya dengan permukaan labial tegak lurus bidang insisal. Kemudian letaknya di antara 12, 11 dan 21, 22.
Kemudian selanjutnya kita akan memasang canines bawah. Caranya sama dengan memotong setinggi gigi canines bawah, kemudian kita meletakkan gigi canines pada tempat tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah inklinasi mesiodistal, kemudian long aksesnya itu miring ke arah mesial. Kemudian bagian cervical permukaan labial itu lebih prominent. Kemudian letak tonjolnya di antara 13, 12, dan 22, 23. Kemudian jika dilihat dari bidang oklusal, ujung cups itu terletak di atas tepi rahang. Kemudian bagian kontak distal itu berhimpit dengan garis tepi posterior. Kemudian kita akan menyusun gigi posterior. Penyusunan gigi posterior ini berdasarkan curve Wilson atau curve de Wilson, itu menyusun di atas lingkar rahang sehingga terbentuk lengkung gigi. Kemudian hubungan gigi-gigi pada rahang yaitu dilihat dari inklinasi overjet dan overbite-nya. Penyusunan gigi posterior itu diawali dengan menyusun gigi posterior atas, kemudian penyusunannya membentuk kurva Spee ke arah anteroposterior dan kurva dari Wilson ke arah lateral kiri dan kanan. Untuk penyusunan gigi posterior yang atas atau P1 atas, gigi 14 dan 24. Ini yang pertama kita memotong malang pada galang gigit setinggi gigi P1 atas. Kemudian kita meletakkan gigi P1 di tempat tersebut dengan memperhatikan inklinasi mesiodistalnya. Kemudian long aksesnya tegak lurus bidang oklusi. Kemudian inklinasi anteroposterior, cups bukal pada bidang oklusi, dan cups palatal kurang lebih 1 mm di atas bidang oklusi. Serta dilihat dari bidang oklusal, groove developmental sentral itu terletak di atas linggir rahang. Kemudian kita akan memasang gigi P2 atas, di mana prosesnya sama juga malam pada galang gigit dipotong setinggi gigi P2 atas, kemudian meletakkan gigi P2 pada tempat tersebut dengan memperhatikan inklinasi mesiodistalnya. Kemudian porosnya tegak lurus dengan bidang oklusal, kemudian inklinasi anteroposterior cups bukal dan cups palatal itu terletak pada bidang oklusal, serta dilihat dari bidang oklusal developmental groove sentral itu terletak di atas linggir rahang. Selanjutnya kita akan memasang gigi molar 1 rahang atas. Di sini kemiringan gigi itu ke arah mesiodistal, sumbu giginya itu lebih condong ke arah mesial. Sedangkan untuk arah bukal dan palatal adalah tonjol mesiopalatal menyentuh bidang oklusal dan tonjol mesiobukal, dan distobukal itu lebih tinggi 0,5 mm dari bidang oklusal, serta tonjol distopalatal itu lebih tinggi 0,75 mm dari bidang oklusal. Kemudian kita akan memasang gigi molar 2 atas. Di sini juga kemiringan sumbu gigi itu arah mesiodistal lebih miring dari molar 1 atas. Dilihat dari arah bukal palatal, tonjol mesiobukal dan mesiopalatal itu lebih menggantung kurang lebih 1 mm daripada tonjol mesiopalatal gigi molar 1 atas. Kemudian letak tonjol distobukal itu lebih menggantung daripada tonjol M1 atas. Dan tonjol distopalatal itu juga menggantung daripada molar 1 atas.
Ini adalah contoh penyusunan anasir gigi pada rahang atas yang sudah di contouring dan sudah dihaluskan. Kemudian untuk penyusunan gigi posterior rahang bawah, kita yang pertama kali susun adalah gigi molar rahang bawah, karena untuk menyesuaikan gigitan pada rahang atasnya. Jadi kalau sudah disusun seperti ini, yang kita pasang terlebih dahulu adalah molar 1 rahang bawah. Karena molar 1 rahang bawah itu adalah kunci oklusi. Nah, pada penyusunan gigi posterior rahang bawah ini kita pasang molar 1 pertama kali agar untuk memudahkan penyusunan gigi-gigi selanjutnya. Pada klasifikasi menurut angle, tonjol mesiobukal molar 1 atas itu terletak pada bukal groove M1 bawah, dan gigi C atas itu terletak pada ruang tepi distal gigi C bawah. Kemudian pada kedudukan sentrik oklusi, tonjol mesiobukal M1 atas itu berada pada mesiobukal groove M1 bawah. Kemudian tonjol mesiopalatal M1 atas itu berada pada fossa sentral M1 bawah. Kemudian pada working occlusion ke arah kanan itu terlihat tonjol mesiodistal M1 bawah kanan berkontak dengan antara tonjol bukal P2 atas kanan dan tonjol mesiobukal M1 sebelah kanan. Ya. Oke. Setelah pemasangan gigi molar 1, baru kita bisa lanjut ke gigi setelahnya, yaitu P1, P2 dan M2. Untuk gigi P1 bawah, pada posisi sentrik oklusi, tonjol bukal P1 terletak di antara tonjol P2 atas dan C atas, dengan ujung tonjol berkontak pada marginal ridge P2 atas dan C atas. Saat working occlusion dari bukal, slope distobukal P1 itu berkontak dengan slope mesiobukal P2 atas, dan slope mesiobukal P1 itu berkontak dengan slope distobukal caninus atas. Kemudian dari arah lingual, slope distolingual P1 itu berkontak dengan mesiopalatal P1 atas. Setelah kita memasang P1 dan P2 dan molar kedua, ini adalah hasil dari penyusunan anasir gigi pada rahang bawah. Bisa dilihat di gigi P2 bawah itu pada posisi sentrik oklusi, mesiodistal, tonjol bukal P2 itu terletak di antara P2 atas dan P1 atas dengan marginal ridge P2 atas dan P1 atas. Kemudian tonjol lingual P2 itu terletak di antara tonjol palatal P2 atas dan P1. Kemudian mesiolingual ridge dari P2 itu condong ke arah slope distal tonjol lingual dari P1 atas. Kemudian untuk gigi M2 bawah, pada posisi sentrik oklusi, kemiringan mesiobukal M2 itu berkontak dengan
garis tepi pada tonjol disto bukal M1 atas, kemudian posisi tonjol lingual M2 itu berkontak dengan fossa sentral M2 atas. Kemudian posisi working occlusion, tonjol M2 itu berkontak dengan tonjol mesiobukal M1 atas dan tonjol M2 atas. Kemudian dilihat dari balancing kontaknya, tonjol mesiobukal M2 itu berkontak dengan tonjol distopalatal M1 atas. Kemudian tonjol distobukal M2 itu berkontak dengan mesiopalatal pada M2 atas. Nah, ini yang sudah disusun semua anasirnya, rahang atas dan rahang bawah. Oke, terima kasih. Sekian dari penyusunan anasir.